Halo, perkenalkan nama aku Ica Dia Putri dari Pendidikan Kimia Kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini aku akan membahas mengenai konstanta kesetimbangan, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan mulai dari pengertian, faktor-faktor yang mengubah nilai konstanta, serta contoh soal. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang dimana produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Bila laju reaksi maju dan reaksi balik sama besar, dan konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah, seiring berjalannya waktu, maka tercapailah kesetimbangan kimia. Konstanta kesetimbangan atau yang biasa disimbolkan dengan huruf K dapat dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan-reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk-produk. Konstanta kesetimbangan dari suatu reaksi kimia adalah nilai dari hasil bagi reaksinya pada kesetimbangan kimia, di mana konsentrasi dari masing-masing substansi dipangkatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi setara. Dalam perhitungan konstanta kesetimbangan reaksi homogen, konsentrasi substansi dalam sistem larutan dapat dinyatakan dalam konsentrasi molar, sehingga K dapat ditulis Kc. Untuk reaksi homogen dalam fasa gas, konsentrasi substansi dalam wujud gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial substansi, dengan simbol konstanta kesetimbangannya menjadi Kp. Selanjutnya, faktor-faktor yang mengubah nilai konstanta. Yang pertama itu konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah produk, sehingga menghasilkan produk lebih banyak. Dan jika konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan sehingga produk berkurang. Misal dengan persamaan berikut. Nah, jika konsentrasi gas karbon dioksida ini diperbesar, maka kesetimbangan akan terganggu. Kesetimbangan reaksi bergeser ke arah hidrogen karbonat. Kemudian akan terbentuk kembali kesetimbangan baru dalam rangka mengatasi adanya perubahan tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi hidrogen karbonat ini diperbesar, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah gas karbon dioksida. Perlu diketahui bahwa selama suhu dijaga tetap, maka nilai tetapan kesetimbangan tidak akan berubah. Kesetimbangan hanya mengalami pergeseran, sedangkan nilai tetapan akan tetap. Lalu yang kedua itu ada tekanan. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil. Kesetimbangan akan bergeser ke arah bagian yang jumlah mol yang kecil. Dan jika tekanan diperkecil, volume diperbesar. Kesetimbangan akan bergeser ke arah bagian yang jumlah mol yang besar. Misal dengan persamaan berikut. Nah, pada sistem ini, jika tekanan sistem diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang memiliki jumlah mol lebih kecil. Jika tekanan diperbesar, maka sistem akan bergeser ke arah gas N2O4. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah gas NO2 karena jumlah mol yang lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga itu ada volume. Nah, pengaruh volume ini akan berbanding terbalik dengan pengaruh tekanan. Jika volume diperbesar, tekanan diperkecil. Kesetimbangan akan bergeser ke arah bagian yang jumlah mol yang besar. Dan jika volume diperkecil, tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah bagian yang jumlah mol yang kecil. Nah, bagaimana jika jumlah mol reaktan sama dengan produk? Jawabannya, jika jumlah mol reaktan ini sama dengan produk, maka perubahan volume tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Yang keempat adalah suhu. Jika suatu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem adalah menurunkan suhu. Kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor, yaitu ke pihak reaksi endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi eksoterm. Misalnya, reaksi pembentukan gas SO3 yang bersifat eksoterm. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Pada reaksi kesetimbangan ini, reaksi pembentukan SO3 merupakan reaksi yang mengeluarkan panas atau eksoterm. Apabila pada kesetimbangan tersebut dilakukan perubahan suhu, misalnya suhu dinaikkan, maka sistem berusaha mengatasi perubahan suhu tersebut dengan cara menyerap panas yang diberikan. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah reaktan. Sedangkan, jika suhu diturunkan, maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Dalam hal ini, ke arah pembentukan produk, yaitu gas SO3. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis dapat memperbesar laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, maka akan mempercepat terjadinya suatu kesetimbangan tanpa menggeser kesetimbangan. Meskipun katalis dapat mempercepat pencapaian keadaan kesetimbangan, namun katalis tidak dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan. Jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain,
Inilah mengapa katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Misalnya, pada persamaan reaksi berikut. Nah, karena reaksi maju mengakibatkan penurunan jumlah mol gas, reaksi ini dilangsungkan pada tekanan yang sangat tinggi antara 500 atmosfer dan 1000 atmosfer. Untuk memaksimumkan perolehan sifat eksotermik dari pembentukan amonia menyiratkan bahwa proses sebaiknya dilakukan pada suhu rendah, yaitu pada sekitar 500 derajat Celcius dengan katalis untuk meningkatkan laju reaksi meskipun konstanta kesetimbangan akan lebih kecil pada suhu tinggi. Selanjutnya, jika nilai Qc sama dengan Kc, artinya reaksi telah mencapai kesetimbangan. Nah, jika nilai Qc-nya ini lebih kecil dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan, yaitu terjadi pembentukan produk hingga mencapai kesetimbangan kimia. Namun, jika nilai Qc lebih besar dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri, yaitu terjadi pembentukan reaktan hingga mencapai kesetimbangan kimia. Dan yang terakhir yang akan dibahas mengenai pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Yang pertama, hanya perubahan suhu yang dapat mengubah konstanta kesetimbangan. Yang kedua, pada kesetimbangan, pengaruh kalor adalah 0 karena tidak ada reaksi bersih. Yang ketiga, proses endotermik menyerap kalor dari lingkungan. Lalu yang keempat, ada peningkatan suhu menghasilkan reaksi endotermik dan penurunan suhu menghasilkan reaksi eksotermik. Dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, pada persamaan reaksi berikut ini, ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan? Jawabannya, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Dengan demikian, reaksi akan bergeser ke kiri. Sekian pembahasan mengenai konstanta kesetimbangan, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan, mulai dari pengertian, faktor-faktor yang mengubah nilai konstanta, serta contoh soal. Terima kasih semuanya.